Selamat datang di podcast Manajemen Kepuasan dan Keterikatan Pegawai. Di rangkaian pembelajaran ini, kita akan mempelajari berbagai macam topik yang penting diketahui agar kita dapat memahami lebih jauh tentang pengelolaan kepuasan dan keterikatan pegawai. Pembelajaran ini disampaikan oleh saya, Darmin Ahmad Pella, penulis buku Manajemen Kepuasan dan Keterikatan Pegawai, dan menjadi konsultan berpengalaman belasan tahun membantu perusahaan dan lembaga pemerintahan di Indonesia untuk mengukur dan meningkatkan kepuasan dan keterikatan pegawai, pekerja, atau karyawannya. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai bagaimana teori Hygiene Hertzberg digunakan untuk mengelola pengukuran kepuasan pegawai. Teori Hygiene Hertzberg pada awalnya sulit dipahami, tetapi amat menarik, dan begitu dipahami, ia mampu memahamkan banyak hal kepada kita. Teori ini dikenal juga dengan nama teori dua faktor. Teori ini menyebutkan bahwa di dunia kerja, ada faktor-faktor yang menciptakan kepuasan kerja, tetapi ada juga serangkaian faktor lain yang menciptakan ketidakpuasan kerja. Teori ini dikembangkan oleh psikolog Frederick Hertzberg. Ia menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja sebetulnya tidak mempengaruhi satu sama lain. Hygiene sering dikaitkan dengan pemeliharaan atau kebersihan. Dalam konteks ini, Anda bisa mengartikan bahwa bila seseorang terpelihara dari ketidakpuasan, maka belum tentu pegawai itu puas. Hertzberg mengawali penelitian mengenai kepuasan kerja di tahun 50-an di Pittsburgh. Premis awal dari teori ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang menciptakan kepuasan kerja adalah faktor-faktor yang berkebalikan dengan yang menciptakan ketidakpuasan. Dalam perjalanannya ditemukan bahwa premis ini keliru. Setelah meneliti ribuan buku, Hertzberg tidak bisa menemukan inspirasi sama sekali. Hertzberg kemudian mengadakan sebuah survei dan meminta para partisipan menyebutkan hal-hal yang membuat mereka berpikir positif mengenai pekerjaan dan hal-hal yang membuat mereka berpikir negatif mengenai pekerjaan. Hasilnya ditemukan bahwa ada pemicu yang berbeda terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pegawai. Apa yang membuat munculnya kepuasan belum tentu memberikan ketidakpuasan. Apa yang menjadi sebab-sebab ketidakpuasan pegawai, pekerja, atau karyawan belum tentu pada saat yang sama merupakan sumber dari kepuasan pegawai. Hertzberg juga menemukan bahwa yang membuat orang bahagia adalah apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dipekerjakan. Adapun yang membuat orang tidak bahagia adalah bagaimana perlakuan yang diterima oleh mereka. Hal-hal yang membuat pegawai, karyawan bahagia di tempat kerja berbeda dengan hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bahagia. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan ini tidaklah saling bertentangan. Berdasarkan penemuan inilah, Hertzberg kemudian mencetuskan teori faktor motivator dan hygiene. Kedua faktor ini mendorong pegawai dengan cara yang berbeda. Faktor hygiene menciptakan kepuasan jangka pendek, sementara faktor motivator menciptakan kepuasan kerja jangka panjang. Apa kaitannya ini dengan pengukuran kepuasan pegawai? Mari kita ambil satu contoh untuk menjelaskan teori ini. Pendapatan seorang individu atau pegawai seringkali merupakan salah satu faktor yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pegawai. Bila seorang pegawai atau karyawan dengan pekerjaan yang sama beratnya dengan individu yang lain, tetapi kemudian mendapatkan pendapatan yang lebih rendah, maka akan muncul rasa ketidakpuasan. Demikian pula bila ada pekerja yang lembur lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang tidak lembur lalu mendapatkan pendapatan yang sama, maka karyawan yang lembur dan bekerja lebih banyak itu akan merasa tidak puas. Jadi gaji adalah sumber ketidakpuasan pegawai. Tetapi apakah pendapatan atau gaji ini merupakan sumber kepuasan pegawai? Penelitian menunjukkan hal yang menarik, bahwa gaji atau pendapatan hanya menimbulkan kepuasan pada saat terjadi kenaikan. Di bulan awal terjadi kenaikan, pegawai atau pekerja akan merasakan kepuasan. Tetapi di bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima serta seterusnya akan terjadi apa yang disebut sebagai normalisasi. Karyawan mulai menganggap bahwa gaji yang diterimanya adalah hal yang biasa, dan pada saat tersebut gaji sudah tidak lagi merupakan sumber kepuasan. Seringkali juga naiknya pendapatan membuat karyawan melakukan pembelanjaan yang lebih tinggi, perubahan kebiasaan yang lebih mewah, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan tabungan yang sama jumlahnya persis sebelum kenaikan gaji.
Ini salah satu contoh menarik bagaimana pendapatan menjadi faktor hygiene tapi bukanlah faktor motivator. Kita bisa membahas mengenai hal ini lebih banyak lagi di pembelajaran berikutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal-hal yang menimbulkan ketidakpuasan di kantor Anda? Lalu adakah faktor yang menurut Anda merupakan imaterial tapi merupakan sumber kepuasan? Silakan sharing pendapat Anda. Demikian pembahasan mengenai teori hygiene Herzberg dan bagaimana trik penggunaannya di dalam pengukuran kepuasan pegawai. Silakan klik like dan subscribe, share kepada rekan Anda untuk mendapatkan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.